Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qiratul Uyun dari kelas PBAB 6 dengan NIM 1810210060. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan soal UAS dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Muhammad Ivan Alfian. Untuk soal yang pertama, berikan penjelasan tentang pengertian berikut ini: penilaian, pengukuran, tes, dan juga evaluasi. Di sini penilaian atau asesmen secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. Sedangkan penilaian secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Untuk pengertian pengukuran sendiri ialah esensi dari pengukuran ialah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan afektif dan psikomotorik. Untuk pengukuran ini dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Untuk pengertian tes sendiri ialah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dan evaluasi ialah cara untuk mengetahui ketercapaian dari sebuah proses dalam pembelajaran dan pendidikan. Untuk pertanyaan nomor 2 ialah apakah dasar penggunaan istilah pendekatan tradisional dalam tes bahasa dan apa saja ciri-cirinya. Dasar penggunaan istilah pendekatan tradisional dalam tes bahasa dipergunakan untuk mengacu pada perencanaan dan pelaksanaan tes bahasa yang cenderung mengadopsi prinsip bahwa tes bahasa dititik beratkan pada tes tata bahasa dan terjemahan dengan bercirikan adanya pengaruh mainstream pengajaran bahasa yang dikenal dengan sebutan metode tata bahasa terjemahan atau grammar translation method. Untuk soal yang ketiga ialah berikan penjelasan terhadap jenis-jenis tes berikut ini: tes diagnostik, tes penempatan, pre-tes, dan post-tes. Untuk tes diagnostik ialah sebuah tes yang dibuat dengan jumlah item soal yang cukup banyak pada suatu materi tertentu. Untuk tes penempatan ialah suatu tes atau ujian yang akan diberikan kepada siswa yang akan memasuki sebuah institusi guna menentukan tingkatan keterampilan dalam bidang tertentu sehingga dapat diperoleh kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk pre-test ialah tes yang dilakukan sebelum pembelajaran atau suatu topik dijelaskan. Dan untuk post-test ialah tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran yang dilakukan itu selesai. Untuk soal yang keempat, dikte sebagai tes dipahami sebagai mengukur berbagai jenis kemampuan bahasa. Jelaskan bagaimana langkah-langkah penerapan dikte tersebut. Di sini ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam pengajaran dikte di kelas. Yang pertama, dengan cara mendiktekan materi pelajaran itu di papan tulis dan murid mencatat atau menuliskannya di buku tulis. Yang kedua, kemudian dikte dengan cara guru hanya membacakan materi pelajaran itu, kemudian murid menuliskannya di buku tulis masing-masing. Untuk pertanyaan yang kelima,
Apa titik berat sasaran tes atau tujuan dari tes menyimak dan tes berbicara? Dan bagaimanakah bentuk tes keduanya? Tujuan tes menyimak ialah untuk mengetahui gambaran kemampuan pembelajaran dalam menangkap dan memahami bahan simaan yang berhubungan dengan perasaan dan emosi, sehingga dalam pelaksanaannya pelajar diberi bahan simakan yang bersifat menyenangkan, misalnya seperti drama, puisi, lagu, dan lain sebagainya. Untuk tujuan dari tes berbicara ada 3. Yang pertama, to inform, yaitu untuk memberitahukan dan melaporkan. Yang kedua, to entertain, yaitu untuk menjamu dan menghibur. Dan yang ketiga, to persuade, yaitu untuk membujuk, mengajak, mendesak, dan juga meyakinkan. Berbicara dan menyimak adalah 2 kegiatan yang berbeda, namun berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, tanya jawab, interview, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang ke-6, di sini ada 3 contoh. Pertanyaannya ialah, berikan atau tunjukkan 1 contoh butir tes untuk tiap bentuk tes berikut ini. Yang pertama, kosakata, menunjukkan hubungan makna antar kata. Yang kedua, tata bahasa, menentukan kata yang salah dari sebuah kalimat. Yang ketiga, berbicara, mengungkapkan pendapat. Dan jawabannya, yang pertama, kosakata merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan hubungan makna antar kata. Yang kedua, tata bahasa merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan kata yang salah dari sebuah kalimat. Yang ketiga, berbicara. Berbicara itu membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk dapat mengutarakan pendapat di depan khalayak umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.